Halo semuanya, saya Puspa Dewi Agusta dari 12 IPS 3 ingin menjelaskan tentang konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara di semenanjung Korea yang muncul sebagai hasil konferensi Potsdam. Ketika Jepang menyerah dalam Perang Dunia II, pasukan sekutu segera menduduki Korea dengan alasan memusnahkan sisa-sisa kekuatan Jepang yang berada di utara. Uni Soviet mulai melancarkan serangan dan menduduki wilayah itu pada 12 Agustus 1945. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat baru mendarat di Korea bagian selatan pada bulan September 1945. Dengan demikian, mulai saat itu wilayah Korea diduduki dua negara adidaya, Amerika Serikat di selatan dan Uni Soviet di utara. Garis lintang 38 derajat menjadi batas wilayah yang mereka duduki. PBB mengajukan proposal pemilu untuk menentukan badan pemerintahan baru yang akan menguasai seluruh semenanjung Korea pada tahun 1947. Proposal tersebut mencakup penarikan mundur seluruh pasukan asing dari semenanjung Korea. Namun, proposal ditolak Uni Soviet yang ingin menciptakan negara boneka pro-negaranya di semenanjung Korea bagian utara, agar wilayah Soviet tidak berbatasan langsung dengan wilayah Korea bagian selatan yang condong memihak Amerika Serikat. Dua negara baru akhirnya terbentuk di semenanjung Korea pada tahun 1948. Pertama, Republik Demokratik Rakyat Korea yang berlokasi di semenanjung bagian utara dan berhaluan sayap kiri. Kedua, Republik Korea yang berlokasi di semenanjung bagian selatan dan berhaluan sayap kanan. Amerika Serikat membentuk pemerintahan Republik Korea pada 15 Agustus 1948. Pusat pemerintahannya ditempatkan di Seoul. Presiden Republik Korea Selatan yang pertama adalah Dr. Syngman Rhee. Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea pada 1 Mei 1948. Uni Soviet mengangkat Kim Il-sung sebagai presidennya. Uni Soviet baru meninggalkan Korea Utara setelah menandatangani perjanjian tentang pemberian bantuan ekonomi, militer, dan teknologi pada negara satelitnya itu. Korea Utara juga menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dengan demikian, makin kukuh kekuatan komunis di Asia. Korea Utara maupun Korea Selatan masih belum puas akan kondisinya dan sama-sama terobsesi untuk menaklukkan tetangganya demi menjadi pihak penguasa seluruh semenanjung Korea. Sebagai akibatnya, sejak tahun 1949, kontak senjata di perbatasan kedua negara mulai sering terjadi, hingga akhirnya memuncak menjadi perang terbuka. Invasi Korea Utara Korut dan intervensi PBB. Pada tanggal 25 Juli 1950, pasukan Korut melintasi garis demarkasi dan menyerbu Korsel sehingga pecahlah Perang Korea. Korut berdalih serangannya untuk menangkap pasukan Korsel yang sebelumnya menyerang pasukannya dari balik garis perbatasan dan melarikan diri. Ternyata, serangan itu sudah direncanakan dan diizinkan oleh Tiongkok dan Uni Soviet sebagai pelindungnya. DKPBB mengutuk serangan Korut dan membentuk pasukan koalisi untuk membantu Korsel. Uni Soviet memboikot sidang karena PBB lebih memilih Taiwan sebagai anggota tetap DKPBB. Pemimpin pasukan koalisi adalah General Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. pasukan koalisi tiba di semenanjung Korea, Juli 1950 dan langsung mengubah arah pertempuran. Bahkan, di Oktober 1950, pasukan koalisi berhasil mengusir pasukan Korea Utara keluar dari wilayah Korea Selatan dan dikejar sampai di wilayah Korea Utara.
Pada akhir Oktober 1950, Tiongkok mengirim bantuan pasukan, namun Uni Soviet hanya mengirim persenjataan ke Korea Utara. Tiongkok terlibat dalam Perang Korea. Gabungan pasukan Tiongkok, Korut, sukses mengusir pasukan koalisi PBB dari wilayah Korut dan berganti mereka masuk ke Korsel di akhir tahun 1950. Namun, Maret 1951, pasukan koalisi berhasil merebut kembali Korsel. Jenderal Douglas MacArthur digantikan Jenderal Matthew Ridgway karena salah memprediksikan keterlibatan Tiongkok sehingga nekat mengirim pasukannya menyerbu Korea Utara. MacArthur tidak turun ke lapangan dan hanya mengendalikan dari Tokyo. Terakhir, idenya menyerang Tiongkok dan menjatuhkan bom nuklir di Korea Utara untuk mengakhiri perang tidak diinginkan Presiden Amerika Serikat. Sejak Maret 1951 silih berganti, kedua pihak saling menyerang dan menerobos perbatasan. Buntunya situasi membuat kedua belah pihak menempuh jalur perundingan. Kesepakatan perdamaian tercapai pada 27 Juli 1953 dengan ditandatanganinya Persetujuan Pian Munjam. Perang Korea berakhir tanpa pemenang yang jelas. Pasca gencatan senjata, wilayah Korea Utara mengalami sedikit penyusutan dan sampai sekarang masih berkonflik.